Temani Mamat bahas soal yuk. Di video kali ini Mamat bakalan bahas integral Riemann loh. Integral Riemann biasa digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva, atau biasa juga digunakan untuk mencari volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Misalkan kita mempunyai suatu fungsi f(x) punya bentuk kurva kayak gini. Kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh f(x) dengan sumbu x, misalnya pada interval a sampai b. Untuk mencari luas daerahnya, kita bisa mencari pendekatannya dengan membentuk persegi panjang atau partisi pada daerah tersebut. Misalnya, kita akan membagi menjadi 4 partisi pada kurva ini. Artinya, luas daerah yang mau kita cari yang berada di kurva dan sumbu x bisa dicari pendekatannya dengan jumlah semua persegi panjangnya, yaitu luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3 ditambah luas 4. Untuk mencari luas persegi panjang dibutuhkan panjang kali lebar, di mana lebar ini sama dengan delta x. Nah, delta x sendiri yaitu B min A per N, di mana N sebagai jumlah banyaknya partisi. Kemudian, untuk mencari tingginya, kita mensubstitusi ke dalam fungsi. Misalnya, pada tinggi yang pertama yaitu x1, maka substitusi x1 ke fx. Maka jadilah fx1. Maka L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Bisa juga ditulis fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x. Atau juga delta x dikali fx1 ditambah fx2 ditambah fx3 ditambah fx4. Atau kita tulis dalam bentuk notasi sigma. Biasanya ditulis L sama dengan sigma I bergerak dari 1 sampai 4 fxi delta x. Itu adalah luas pendekatan dari daerah yang mau kita cari. Bentuk ini digunakan apabila ada 4 partisi. Nah, gimana sih caranya kalau ada lebih dari 4 partisi atau ada n buah partisi? Kita tinggal mengganti 4-nya dengan n, atau dapat ditulis luas sama dengan sigma I bergerak dari 1 sampai n fxi delta x. Dengan delta x-nya yaitu B min A per N. Setelah kita sedikit review materi, sekarang kita membahas contoh soal, yaitu permasalahan luas hampiran. Luas S harus bernilai antara 0 dan 1. Misalnya, S dibagi menjadi 4 persegi panjang penghampir, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Karena tadi di soalnya sumbu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 1, berarti sampai sini. Nah, kita bagi menjadi 4 persegi panjang penghampir. Sehingga kita akan menemukan S1, S2, S3, dan S4. Kemudian kita nyatakan sebagai X0, X1, X2, X3, dan X4. Jadi, delta X akan dinyatakan B-nya sama dengan 1,
A-nya sama dengan 0, dan N-nya sama dengan 4, jadi delta X-nya 1/4. Setelah itu, kita menentukan titik sampelnya. Titik sampelnya yaitu X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1/4, X2 sama dengan 2/4, X3 sama dengan 3/4, dan X4 sama dengan 4/4. Ada 3 metode yang dapat dilakukan untuk mencari luas hampiran, yaitu yang pertama metode titik ujung kiri, yang kedua metode titik ujung kanan, dan yang ketiga metode titik tengah. Untuk penyelesaiannya kita mulai dari metode titik ujung kiri. Langkah pertamanya yaitu menentukan titik sampel. Kita mencari titik sampel dari yang paling kiri yaitu X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 1/4, X2 sama dengan 2/4, dan X3 sama dengan 3/4. Selanjutnya menentukan panjang, yaitu mensubstitusi dari fungsi pada soal. Fx sama dengan X kuadrat, maka P1 sama dengan Fx0 sama dengan 0 kuadrat sama dengan 0, P2 Fx1 sama dengan 1/4 kuadrat sama dengan 1/16, P3 sama dengan Fx2 sama dengan 2/4 kuadrat sama dengan 4/16, dan P4 Fx3 sama dengan 3/4 kuadrat sama dengan 9/16. Lalu selanjutnya kita menentukan luas, di mana rumus luasnya delta X sama dengan Fx0 ditambah Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 sama dengan 1/4 dikali 0 ditambah 1/16 ditambah 4/16 ditambah 9/16. Maka 1/4 dikali 14/16 sama dengan 14/64. Untuk yang kedua yaitu metode titik ujung kanan, sama seperti metode titik ujung kiri, kita mencari titik sampelnya dulu. Titik sampel untuk metode titik ujung kanan dimulai dari X1 sama dengan 1/4, X2 sama dengan 2/4, X3 sama dengan 3/4, dan X4 sama dengan 4/4. Lalu untuk panjangnya sama disubstitusi ke soal, yaitu P1 sama dengan Fx1 ditambah 1/4 kuadrat sama dengan 1/16, P2 sama dengan Fx2 sama dengan 2/4 kuadrat sama dengan 4/16, P3 Fx3 sama dengan 3/4 kuadrat sama dengan 9/16, P4 Fx4 sama dengan 4/4 kuadrat sama dengan 16/16. Lalu luas hampirannya S sama dengan delta X dikali Fx1 ditambah Fx2 ditambah Fx3 ditambah Fx4 sama dengan 1/4 dikali 1/16 ditambah 4/16 ditambah 9/16 ditambah 1. Satunya dari P4 yaitu 16/16. Lalu S sama dengan 1/4 dikali 30/16. Maka S sama dengan 30/64. Yang terakhir yaitu metode titik tengah. Sedikit berbeda untuk penentuan titik sampelnya dari metode titik ujung kiri dan titik ujung kanan, yaitu untuk metode titik tengah, X1 sama dengan X1 ditambah X0 per 2 sama dengan 1/4 ditambah 0 per 2 sama dengan 1/8. X2-nya X2 ditambah X1 per 2 sama dengan 2/4 ditambah 1/4 per 2 sama dengan 3/8. X3 ditambah X2 per 2 sama dengan 3/4 ditambah 2/4 per 2 sama dengan 5/8. Dan untuk X4-nya yaitu 7/8. Nah, karena X-nya biar yang ini sama yang ininya biar nggak ketukar, jadi kita namain X-nya yaitu X1 bintang, X2 bintang, X3 bintang, dan X4 bintang. Lalu untuk panjangnya yaitu P1 sama dengan Fx1 sama dengan 1/8 kuadrat sama dengan 1/64, P2 Fx2 sama dengan 3/8 kuadrat sama dengan 9/64, P3-nya Fx3 sama dengan 5/8 kuadrat sama dengan 25/64, P4-nya Fx4 sama dengan 7/8 kuadrat sama dengan 49/64. Dan untuk luasnya
rumusnya sama, jadi S-nya sama dengan 1/4 dikali 1/64 ditambah 9/64 ditambah 25/64 ditambah 49/64. Jadi S-nya adalah 21/64. Lalu kita bandingkan hasil ketiga luas hampiran tersebut. Dari mulai titik ujung kiri yaitu 14/64, metode titik tengahnya 21/64, dan ujung kanannya 30/64. Maka metode titik ujung kiri lebih kecil dari metode titik tengah, dan metode titik tengah lebih kecil dari 30/64. Namun, ketiga luas hampiran ini berada pada interval yang sama, yaitu 0 sampai dengan 1. Jadi gimana Sobat Matem? Udah paham kan gimana cara nyelesain soalnya? Semoga soal ini bermanfaat buat kita semua ya. See you in the next video. Bye-bye.